warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bermuzakarah pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima muzakarah kita dan mencatatnya sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dahulu para sahabat untuk mentaati Allah cukup dengan melihat dan mengikuti langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang mereka lakukan sekaligus ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sangat berbeda dengan kita sekarang, karena kita tidak pernah bertemu dan melihat langsung bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beribadah. Karena itu setelah Rasul wafat, maka cara orang mentaati Allah dan Rasulnya itu menurut yang disusun oleh para ulama ada 3 cara. Cara yang pertama adalah mencari sendiri, namanya berijtihad. Berijtihad itu artinya dia dengan keilmuan yang dimiliki memahami ayat Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi, lalu kemudian dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang bisa dikumpulkannya itu dia menemukan bagaimana cara beribadah. Kenapa jadi bahasanya seperti itu? Karena pada dasarnya yang namanya ketaatan itu adalah melakukan atau mengikuti cara. Sama seperti kita ketika umpamanya mau makan di rumah. Cara makan yang umumnya dilakukan orang adalah dengan mencuci tangan, lalu mungkin tidak pakai sendok, dia ambil nasi di piring, disuap pelan-pelan, dikunyah pelan-pelan, baru ditelan. Itu cara yang umumnya. Maka kalau ada orang makan tangannya kotor, tidak dicuci, langsung ambil nasi disuap ke mulut, orang yang melihat kira-kira pasti akan berkata, ini orang tidak tahu cara makan. Jadi bagaimana beribadah yang taat adalah bagaimana cara melakukan ibadah itu menurut aturan, menurut tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Orang yang berijtihad, dia dengan keahlian ilmu yang dimiliki bisa seperti itu.
Seperti umpamanya yang kita kenal orang-orang yang berijtihad ini seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Karena mereka memang mempunyai pengetahuan yang sangat banyak. Al-Quran hafal, betul-betul hafal dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ada orang mengaku hafal Al-Quran, ternyata yang dihafal cuma Qul Huwallah, karena katanya ada tuntunan baca Qul Huwallah 3 kali sama dengan 1 biji Al-Quran. Jadi ini betul-betul hafal, tidak sekedar hafal, tetapi juga menguasai bahasa Al-Quran itu. Kemudian mereka juga hafal hadis puluhan ribu, tidak hanya puluhan hadis, tapi puluhan ribu, hafal betul. Karena memang cara menghafal di Timur Tengah itu sampai sekarang masih cara yang dahulu, hafal betul. Karena ulun pernah waktu kuliah di sana, ada kawan pas ujian menjawab soal. Kalau ulun menjawab sesuai yang ingat, dari mana jawaban itu tulis. Kalau kawan tadi kebetulan orang Arab, kebetulan jawabannya itu ada di pendahuluan. Pendahuluannya itu ada sekitar 3 halaman. Lalu dia menjawab soal ujian itu dengan menulis pendahuluan itu dari awal. Kalau orang Arab biasanya pendahuluan itu pasti Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Jadi jawabannya 3 halaman. Ternyata itu yang nomor 1. Itulah kebiasaan di Timur Tengah. Jadi betul-betul tradisi menghafalnya dijaga dari dahulu sampai sekarang. Maka tidak heran kalau orang-orang di sana kalau hafal Quran itu biasa. Tapi kalau hafal hadis puluhan ribu itu bagi mereka tidak sukar. Dan tidak sekadar hafal isi hadisnya, tapi dari perawi sahabat sampai ke perawi terakhir, dari si anu, 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 yang itu kadang-kadang bisa lebih dari 5 baru sampai ke hadisnya. Karena itu kata para ahli fikih, para ulama, orang yang bisa mencari sendiri bagaimana cara beribadah yang menurut Al-Quran dan hadis itu syaratnya sangat berat. 1, hafal Al-Quran. 2, hafal hadis. Banyak, ada yang ratusan ribu mensyaratkan. Kemudian pandai berbahasa Arab, bukan mengerti tapi pandai. Karena pernah ada kejadian tahun 89, ulun kebetulan ke Jakarta, ke sekarang namanya UIN Syarif Hidayatullah. Di situ berjumpa dengan beberapa kawan di sini yang sedang kuliah di sana. Lalu dalam perbincangan itu orang sakawan tadi mengatakan, kata dosen saya, katanya profesor doktor ini, jadi tidak tanggung-tanggung, profesor doktor, Al-Quran itu aneh. Kenapa jadi aneh? Karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan manusia. Coba katanya lihat ayat ini. Ada ayat Al-Quran berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim,
afalam yasiru fil tidakkah orang-orang Yahudi itu sudah melanglang buana ke sana ke sini berjalan di muka bumi, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga mereka mempunyai hati yang berpikir. Bingung dia, kok hati berpikir? Yang berpikir itu menurut ilmu pengetahuan adalah otak. Kenapa jadi seperti itu? Karena dia tahu bahasa Arab tapi tidak pandai bahasa Arab. Kenapa jadi tidak pandai? Karena dia hanya tahu yang namanya qalbun itu, qulub itu ya benda yang ada di dalam tubuh kita yang disebut dengan hati. Bahasa Inggrisnya leper. Menurut ilmu anatomi tubuh, hati yang ada di dalam dada manusia itu ya tidak bisa berpikir, betul. Karena tidak ada alat berpikir di hati yang ada di dalam tubuh manusia, dan tidak ada yang mengingkari itu. Tetapi dia tidak tahu yang namanya qalbun itu bukan hati ini bahasa Arabnya. Kenapa jadi bukan? Karena ulun mengalami sendiri ketika dahulu habis tamat di Gontor. Itu kan orang mengatakan pandai-pandai bahasa Arab. Lalu pergi ke Madinah untuk kuliah. Seminggu setelah di sana, pada hari libur Kamis Jumat, jalan-jalan ke kota. Lalu mampir di toko yang jual ayam. Orang sana jual ayamnya itu tidak seperti kita yang sudah dipotong. Di sana ayamnya masih hidup, tinggal pilih, ini ambil satu, dia tangkap, dia sembelih sampai dia bersihkan. Sehingga di situ dahulu tahun 80-an itu hati ayam dengan jeroannya itu mau dibuang sama dia, karena orang sana nggak bisa makan itu. Bagi kita kan itu yang paling enak. Orang Arab nggak bisa makan hati ayam sama ususnya itu. Kalau dia tahu sate usus itu nggak bisa tidur dia. Lalu kata kawan-kawan, ya Syekh, astari qalbun, karena dahulu di Gontor juga belajar hati itu bahasa Arabnya qalbun. Bingung dia, mana qalbun kan? Itu ditunjuk. Ya Syekh, kata dia, ini bukan qalbun bahasa Arabnya, ini bahasa Arabnya kibdatun. Jadi yang ada di sini bahasa Arabnya bukan qalbun, ini bahasa Arabnya kibdah. Maka profesor doktor tadi tahu bahasa Arab tapi nggak pandai bahasa Arab, karena dia taunya hanya melalui terjemah. Dikira kalbun itu ini kata orang Arab, enggak, kalbun. Kalbun itu nggak ada bendanya. Maka bahasa Indonesianya kalbun itu orang menyebut batin. Ikutilah suara batin. Mana batin itu punya mulut? Dan yang namanya batin itu yang mana? Nggak ada. Bahasa Indonesia lain orang mengatakan ikuti suara hati kecilmu. Nah begitu. Mana hati kecil juga nggak ada. Tapi semua orang Indonesia mengetahui mana batin, mana hati kecil. Itu yang bahasa Arabnya qalbun. Nah jadi karena itu untuk sendiri bagaimana cara beribadah menurut Allah dan Rasulnya itu adalah kalau hafal Al-Quran, hafal hadis puluhan ribu, pandai bahasa Arab, minimal 3 itu. Masih ada syarat lain, yaitu
hafal usul fikih. Usul fikih itu ketentuan-ketentuan umum bagaimana menentukan hukum. Umpamanya ada usul fikih itu bunyinya begini. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Kalau di Indonesia kan itu darul mafasid itu artinya menolak hal-hal yang tidak baik pada sesuatu perbuatan lebih baik daripada mengambil manfaat dari perbuatan itu. Jadi ini ada satu perbuatan, tapi perbuatan ini ada membuat kerusakan, ada mendatangkan manfaat. Maka kalau terjadi seperti itu, mereka mengatakan mendahulukan menghindari ketidakbaikan itu yang harus dilakukan, bukan mengambil manfaat. Nah, contohnya kalau dari kaidah usul ini merokok, mohon maaf, tapi kita karena ingin taat begitu ya, nanti silakan bapak-bapak menelaah sendiri. Merokok itu kata para ahlinya ada ketidakbaikan dan ada kebaikan. Tidak ada yang mendustakan itu. Maka ketika di dalam rokok itu ada mengandung tidak baik sekaligus ada mengandung baik, menurut kaidah usul tadi dahulukan menghindari yang tidak baik daripada mengambil yang baik. Kalau contoh dalam Al-Quran itu minuman keras, Al-Quran sendiri mengakui minuman keras itu fihi ma fihi ismun kabiru wa manafi'u linnas. Dalam minuman keras dan innama fil khamri wal maisir ya. Jadi dalam minuman keras dan maisir itu ya semacam main judi itu, Al-Quran mengakui ismun kabir wa manafi'u linnas. Ada ketidakbaikan yang luar biasa sekaligus ada manfaat-manfaat bagi manusia. Al-Quran, bukan ulama, bukan ahli kesehatan. Al-Quran mengatakan itu. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi ketidakbaikan itu lebih banyak daripada manfaatnya. Maka Allah mengharamkan minuman keras. Dari ayat Al-Quran inilah lalu para ulama mengambil satu ketentuan umum, apabila dalam sesuatu itu tidak hanya makanan, tidak hanya minuman, tapi semua perbuatan manusia, di situ ada manfaatnya dan di situ ada ketidakbaikannya, mereka mengatakan sudah dahulukan saja menghindari ketidakbaikannya itu. Kalau contoh dalam zaman Rasul, ada orang pada suatu malam Nabi ke masjid. Di dalam masjid itu Nabi melihat ada tali terbentang di antara dua tiang. Jadi rupanya masjid Nabi itu juga banyak tiangnya. Ulun tidak tahu apakah tiang-tiang di zaman masjid Nabi dahulu seperti tiang-tiang yang sekarang ada di Raudhah. Ulun tidak tahu. Tapi kemungkinan iya. Karena kan masjid Nabi itu persis seluas Raudhah itu. Yang sudah pernah ke sana itu bisa melihat tiangnya yang putih. Kalau yang di luar Raudhah itu kan tiangnya warnanya merah. Nah, jadi Nabi melihat ada tali dibentangkan di antara dua tiang. Nabi tidak tahu ini siapa yang membentangkan. Maka Nabi bertanya,
siapa yang melakukan ini? Lalu ada sahabat yang menjelaskan, Nabi, yang membentangkan tali ini si Anu, sahabat Nabi. Untuk apa kata Nabi? Wahai Nabi, dia ingin salat malam itu lama dan waktunya juga lama, mengerjakannya lama dan waktunya juga lama. Arti mengerjakan lama itu berdirinya lama sekali, rukuknya lama sekali, seperti yang dilakukan Rasul menurut Aisyah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kalau menurut riwayat Imam Al-Bukhari itu ditambah hadis-hadis lain, Nabi salat malam itu diperkirakan sekitar 3 jam. Dan 3 jam itu cuma dapat 11 rakaat. Jadi kira-kira satu rakaatnya berapa itu? 180 menit bagi 11. Jadi hampir satu rakaatnya itu 17 menit. Itu yang dilakukan Nabi, satu rakaat 17 menit. Nah, sahabat tadi ingin seperti itu. Lalu kata yang menjelaskan tadi, karena dia sering merasa capek lalu ngantuk, maka supaya tetap bisa salat, wahai Rasul, dia salatnya itu berdiri sambil pegang tali begini. Jadi kalau mau jatuh karena ngantuk gini kan, tidak apa-apa, masih tetap bisa berdiri. Apa komentar Rasul? Tali ini harus dibuang. Tidak boleh salat seperti itu. Karena kalau salat itu ngantuk, istirahat salatnya, tidurlah dulu. Dari bahasa Nabi itu bahwa sahabat ini ingin salat malam lama seperti yang dilakukan Nabi, tetapi dia ngantuk, capek. Kalau orang salat itu capek, maka nanti salatnya tidak karu-karuan, sambil ngantuk. Alhamdulillah. Berarti salatnya rusak. Salat malamnya bagus, tapi rusak karena dia ngantuk. Maka bahasa Nabi tidak boleh dilakukan. Jadi Nabi mendahulukan menghilangkan rusak ini. Artinya Nabi tidak membolehkan salat yang rusak, walaupun salat itu mendatangkan manfaat. Nah, itu namanya kaidah usul. Dan itu menginginnya para ulama, dilakukan setiap orang. Aku ini darah tinggi, tapi badan agak lesu. Kalau makan daging, darahnya naik, tapi badan jadi nyaman karena kuat. Karena daging itu katanya ada zat besinya. Makan daging bisa membuat darahnya naik, tetapi juga sekaligus membuat dirinya tidak lesu karena ada tambahan zat besi. Tapi karena ada dua hal ini, menaikkan darah menjadi tinggi itu merusak, membuat badan jadi tidak lesu karena ada tambahan zat besi itu bermanfaat. Karena ada dua seperti ini, menurut aturan tadi dahulukan yang merusak ini, yang membuat darah jadi tinggi. Maka hukumnya dia harus meninggalkan makan daging. Nah, itu contoh. Nah, jadi itu harus dipuasai kata para ulama, sehingga kesimpulannya mencari sendiri bagaimana cara melakukan ibadah itu menurut Allah dan Rasulnya sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis yang ada sangat sulit. Walaupun orang Arab atau orang yang pandai bahasa Arab, setidak-tidaknya
kesulitannya adalah menghafal hadis. Karena itu, maka sekarang cara mencari sendiri bagaimana cara beribadah, mengerjakan ibadah menurut Allah dan Rasulnya itu hanya dibolehkan kalau orang itu berkelompok. Jadi kalau perorangan tidak diakui. Tapi kalau berkelompok maka ada tambahan-tambahan. Di situ ada ahli kesehatan, di situ ada ahli sosial, di situ ada ahli gizi dan lain-lain. Karena kalau tidak seperti itu nanti banyak kekurangan. Contoh saja, sangat kecil Al-Quran menyebutkan makanlah yang halal dan thayyib. Jadi dua, halal dan thayyib. Kalau halal mungkin orang mengatakan gampang, air, orang jual air aqua pakai gelas atau pakai botol, ini kan air, pasti orang berkata itu halal. Tapi ternyata menurut ahli kimia bahwa air yang kemasan itu semuanya pakai penyaring. Jadi dari air biasa disaring untuk bisa menghasilkan air yang dikemas itu. Penyaringnya di dunia ini semuanya sama, namanya arang, karena memang warnanya hitam. Arang itu menurut normalnya adalah dari kayu. Kalau di Indonesia masih kebanyakan kayu, tapi kalau di Eropa sulit cari kayu. Padahal sama, mereka juga butuh minum. Lalu bagaimana caranya? Karena mereka punya ilmu, akhirnya yang dibuat jadi arang ini di sana sekarang sudah mulai tidak lagi pakai kayu, tapi tulang. Jadi tulang-tulang binatang itu diambil lalu dimasukkan ke suatu tungku khusus, akhirnya bisa menghasilkan arang. Cuma karena mereka di sana tidak Islam, semua tulang sapi iya, tulang babi iya, jadi satu masukkan ke sana, keluarnya arang. Dan karena mereka kelebihan, akhirnya dijual, termasuk ke negara-negara Asia. Dan karena tulang itu murah, sehingga arang yang dihasilkan dari tulang juga harganya murah, jauh lebih murah dari arang yang dibuat dari kayu. Yang namanya orang bisnis, pengusaha, pasti mencari modal yang lebih murah. Nah, yang repot itu kita tidak tahu, jangan-jangan yang dipakai arangnya untuk menyaring air tadi yang dibeli dari Eropa. Dan itu kemungkinan besarnya 99% arangnya itu campuran tulang babi, tulang sapi, dan tulang-tulang lainnya. Padahal semua ulama mengatakan kalau di situ ada tulang babi, berarti arang itu haram dipakai. Ketika digunakan untuk menyaring air, airnya juga otomatis jadi haram. Karena itu, maka di Indonesia disiasati. Silahkan beli minuman air kemasan siapa saja, tapi pilihlah yang sudah ada sertifikat halal. Kenapa? Karena kalau ada sertifikat halal, berarti ada petugas khusus yang langsung datang ke pabrik. Di sana mereka melihat arangnya ini dibuat dari apa, dibelinya di mana. Dibelinya dari Eropa. Mana karungnya, mana kemasannya, ada halal enggak? Kalau enggak ada halal, maka
air kemasan itu tidak diberi sertifikat halal. Itu contoh. Maka kalau sekarang ijtihad itu diperlukan banyak orang, ada ahli ini supaya cara mengerjakan sesuatu ibadah itu betul-betul dapat diyakini sebaik-baiknya. Karena hanya ini orang-orang yang bisa dan orangnya pun harus banyak. Padahal kita ini kan tidak bisa seperti sahabat, ada masalah datang ke Nabi, Nabi gimana ini, selesai. Kalau kita kemana? Bertanyanya hari-hari kemana? Tidak bisa. Karena itu ada dua cara lain yang dilakukan orang untuk taat. Cara yang kedua, bahasa aslinya itu taklid. Jadi orang ingin taat, tapi supaya dia itu merasa taat, maka dia taklid. Taklid itu artinya ada melihat orang begini, dia ikut. Tapi nggak pernah tanya, Bapak melakukan ini dalilnya apa? Hanya karena dia merasa orang itu adalah ustadz, orang itu adalah ulama. Bahasa fikihnya orang ini taklid, mengikut, tapi tidak tahu kenapa orang melakukan seperti itu. Dan para ulama sepakat mengatakan taklid seperti ini hukumnya tidak boleh. Kenapa jadi tidak boleh? Karena dia tidak tahu persis. Contohnya seperti ini taklid itu. Ulun dahulu waktu pertama kali datang di Jogja, tinggalnya di daerah Kauman dekat Masjid Gede, alun-alun keraton itu. Karena baru datang jadi tidak hafal jalan-jalan di Jogja. Taunya cuma kalau ingin katanya ke Malioboro itu ini Kauman, keluar nanti lurus ke selatan, lalu belok lurus ke timur, lalu belok ke utara. Itu saja orang mengatakan di Kauman. Nanti ikuti aja katanya orang. Coba keluar dari kampung Kauman itu ke Jalan Raya Ki Haji Ahmad Dahlan, lalu ikuti orang, karena orang ada yang menuju ke timur. Karena tadi petunjuknya ke timur, nanti kalau ada orang belok ke utara, ikuti. Di perempatan pertama tidak ada yang belok ke utara. Perempatan kedua orang belok ke utara. Ikuti. Karena tidak pernah bertanya kepada orang nih, Bapak mau kemana? Cuma petunjuknya tadi kalau ke timur, kemudian ke utara. Ikuti saja. Ternyata orang itu jauh, bukan ke Malioboro. Akhirnya kami yang ikuti jadi nyasar. Karena tidak pernah bertanya, Bapak ini mau kemana? Itulah taklid. Jadi kalau umpamanya contoh sekarang ini kan mulai rame, kalau ada orang mau sambutan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dulu baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kira-kira 4-5 tahun yang lalu hanya 1-2 orang. Kalau sekarang yang ulun lihat, ikut di pertemuan mana saja banyak sekali, hampir semua begitu duduk di tempat memberikan sambutan, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai.
ini taklid atau bukan? Ulun tidak pernah tanya, karena ulun sendiri tidak berani ikut. Kenapa jadi tidak berani ikut? Karena sampai sekarang ulun belum pernah tahu di mana petunjuknya sebelum salam itu bismillah dulu. Yang ada ulun lihat Nabi ketika khutbah tidak ada bismillah dulu, tapi langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, azan, selesai azan beliau alhamdulillah. Karena tidak ada Nabi memberikan cara atau contoh bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu duduk, maka ulun tidak berani ikut seperti itu. Bisa? Ya, sampai di sini dulu kita. Nanti mudah-mudahan dapat kita lanjutkan. Sampai titik ini adalah apa yang disebut dengan taklid. Dan taklid itu kata para ulama hukumnya tidak boleh. Mudah-mudahan nanti kita tidak ada yang taklid, karena dikhawatirkan lebih 90% akan salah dan khilaf. Mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.